Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Rabu 10 Februari 2021 bersama saya, Ikwati Retnaningrum. Sebelum lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon hikmat Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur atas hari baru yang Kau anugerahkan pada kami hari ini. Namun sebelum kami melanjutkan ke aktivitas, mohon penyertaan Roh Kudus untuk memimpin dan memberi hikmat pada saat kami mendengarkan nasihat, firman Tuhan dan merenungkannya, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan, terlebih menjadikan pedoman dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Renungan pagi ini diberi judul Siapa yang memegang kendali? Adapun bacaan firman diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41, dan yang menjadi ayat nats adalah ayat 39. Demikian. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Ibu, Bapak, dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika masih belajar mengemudi di kota Chennai, India, seorang yang bernama Ebenezer Mohan membawa mobilnya melintasi lalu lintas yang padat di pagi hari. Sungguh pengalaman yang menegangkan. Dan suatu kali ia pun sempat panik. Dia malah menginjak pedal gas, bukannya rem. Ia kaget sekali ketika mobilnya justru melaju dengan kencang. Tetapi kemudian tiba-tiba terhenti. Rupanya instrukturnya langsung menginjak rem yang terdapat di bawah kursi penumpang tempat dia duduk. Sementara ia panik, instrukturnya justru bereaksi dengan tenang. Ibu, Bapak, dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41 menggambarkan bagaimana Yesus terus tidur di tengah badai yang sedang mengamuk, di saat para muridnya ketakutan. Baru ketika para murid membangunkannya, dia bangun untuk menenangkan badai tersebut. Bagaimana mungkin Yesus bisa tetap tenang, sementara murid-muridnya, yaitu para nelayan yang berpengalaman, yang tentu tidak asing dengan badai yang datang tiba-tiba itu, merasa begitu ketakutan. Yesus tetap tenang, karena dia mengendalikan penuh situasi tersebut. Tuhan kita adalah Allah Maha Kuasa yang berdaulat dalam ciptaan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk situasi apapun yang sedang kita hadapi. Tidak ada keadaan yang berada di luar kendalinya, sama seperti dia sanggup menenangkan badai. Di ayat 39 tadi, dia juga sanggup menolong kita melewati berbagai krisis dan tantangan. Terlebih pada saat ini, kita terdampak pandemi COVID-19
yang belum tahu kapan akan berakhir. Ibu, bapak, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini jika kita sedang berada di tengah situasi yang sangat sulit, yang menakutkan, ingatlah bahwa Yesus tetap berkuasa penuh. Tuhan Yesus bukan saja sanggup mendatangkan damai sejahtera dan ketenangan dalam hati kita. Dia juga sanggup menolong kita melewati badai tersebut, sebagaimana kita masih bertahan sampai saat ini. Percayakanlah setiap detik kehidupan kita dalam kemurahan tangan Tuhan. Biarkan Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kuasa-Mu yang melindungi kami. Tolonglah kami untuk tetap mempercayai-Mu, karena kami tahu Engkau berkuasa penuh atas situasi kehidupan yang sedang kami alami saat ini. Ampuni dosa dan kekurang-pekaan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, selamat berkarya menjalani aktivitas hari ini bersama berkat dan penyertaan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.